Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita agar dalam perayaan Ekaristi ini kehadiran Sabda Tuhan sungguh memampukan kita untuk memahami kehendak-Nya dalam hidup kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, himpunlah kami bersatu dengan Putra-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama, Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukannya kepadaku.
Dalam hal hikmat dan kemakmuran, Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, sehingga Ia mendudukkan Engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat Engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mulut orang benar menaburkan hikmat. Mulut orang benar menaburkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menaburkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menaburkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menaburkan hikmat. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun yang dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kehidupan kita sekarang bersama dengan banyak orang adalah sesuatu hal yang kita paham. Kita punya banyak perbedaan, banyak budaya, banyak keragaman yang ada, termasuk juga di dalam hal agama. Semua agama punya aturan masing-masing, dan kita tahu dalam iman yang kita akui, yang kita percaya, ketika kita melakukan peribadatan, kita mencoba untuk mencari keselamatan yang kita yakini. Persoalannya adalah ketika kita mencari keselamatan itu hanya untuk diri kita ataukah juga untuk sesama. Masa pandemi yang kita hadapi sungguh kemudian membawa kita kepada sebuah permenungan, pertanyaan refleksi. Ketika aku mencari keselamatan, apakah aku juga mengabaikan keselamatan sesama? Inilah yang kemudian pantas untuk kita renungkan. Ketika kita beriman, kita kemudian mengungkapkan itu di dalam banyak hal, termasuk juga di dalam peribadatan, dengan segala aturan dan hal-hal yang lain. Dan di situ kita berhadapan dengan sebuah tanda. Apa yang kita ungkapkan, itulah perwujudan iman kita. Dan hari ini kita diajak untuk belajar dari Salomo. Ketika ia mengungkapkan imannya kepada Allah dengan segala macam bentuk yang ada, orang lain yang hari ini kita dengar dalam bacaan pertama, Ratu Seba, orang luar, orang yang tidak tahu, tidak kenal dengan Salomo, dan bahkan tidak kenal dengan Tuhannya Salomo sendiri, bahkan kemudian bisa mengungkapkan, terpujilah Allahmu. Sebuah pertanyaan reflektif bagi kita, ketika kita berada bersama-sama dengan orang lain, cara keberadaan kita, cara yang kita ungkapkan, apakah kemudian orang juga bisa sampai kepada suatu hal yang sama? Pujian disampaikan, tetapi bukan kepada kita, karena iman yang kita ungkapkan itulah yang membuat orang mengenal Allah yang kita yakini. Yesus sendiri menegaskan hari ini bahwa segala sesuatu yang kita masukkan di dalam diri kita tidak menajiskan. Justru yang kita keluarkan, yang kita ungkapkan dalam kebersamaan hidup bersama dengan orang lain, itulah yang menajiskan. Karena yang kita keluarkan muncul dari dalam hati. Dan itulah yang sebenarnya menjadi sebuah tanda relasi kita dengan Tuhan sendiri. Apakah relasi kita dengan Tuhan membuat kita memahami Tuhan yang mengasihi kita, dan kemudian kita hadirkan kasih itu melalui cara keberadaan kita. Dan disitulah kita belajar, Yesus sendiri menegaskan hal-hal yang menajiskan yang keluar dari hati, terutama apa yang kita ungkapkan dalam tanda yang dipahami, yang dimengerti oleh mereka yang ada bersama dengan kita. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan iman yang kita yakini. Kita percaya secara pribadi, tetapi ungkapan kita, cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita berperilaku menunjukkan apakah kita sungguh beriman kepada Allah ataukah hanya beriman kepada diri sendiri. Dan ketika orang lain melihat berada bersama-sama dengan kita, mampukah mereka juga kemudian memuji Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani. Hari ini dalam perayaan Ekaristi kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan sendiri, Yesus yang kita terima, yang bersatu dengan kita. Sehingga akhirnya Yesus yang ada dalam diri kita, itulah yang menjadi ungkapan keberadaan kita. Sehingga sesama kita, mereka yang ada bersama-sama dengan kita, merasakan kasih Allah secara nyata melalui apa yang kita ungkapkan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.